Partai Gerakan Rakyat, yaitu Bapak Sahrin Hamid. Sekarang kita wawancara dulu dengan tim kita. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Sebelum kita merangkak ke rekomendasi internal, akan kita saksikan tayangan musyawarah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum kita kemarin. Akan kita sampaikan atau kita tayangkan live voting dari pendapat masyarakat pukul 10.33. Musyawarah hasil polling dengan pertanyaan apakah setuju Gerakan Rakyat menjadi partai politik. Total suara 403, 98,0% setuju. Atas dasar 98% dari peserta rapat setuju, akan saya bacakan rekomendasi internal Rapat Kerja Nasional 1 Perkumpulan Gerakan Rakyat, juga sesuai dengan aspirasi dan pandangan umum dari semua ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi seluruh Indonesia. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari Minggu tanggal 18 bulan Januari tahun 2026 bertempat di Hotel Arya Duta, Jakarta, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional pertama Gerakan Rakyat sesuai dengan pasal 24 Anggaran Dasar dan pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Rakyat, yang dihadiri oleh peserta Rakernas Gerakan Rakyat pertama bagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini. Setelah bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata mufakat dari seluruh peserta Rapat Kerja Nasional pertama Gerakan Rakyat, pada sidang pleno pertama untuk menetapkan sebagai berikut. Menetapkan ke-1, Perkumpulan Gerakan Rakyat percaya bahwa tujuan utama dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan berkeadaban. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam karakter Pancadharma, yaitu religius, nasionalis kerakyatan, kersa kesatria, kasih sayang, serta integritas moral sebagai landasan perjuangan. Perkumpulan Gerakan Rakyat juga menyadari bahwa terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan sepenuhnya milik rakyat memerlukan perjuangan yang terorganisir dan berkelanjutan di ranah politik. Dengan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Kedua, mengangkat dan mengesahkan Saudara Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Politik Gerakan Rakyat. Ketiga, mengamanatkan kepada Ketua Umum terpilih Partai Gerakan Rakyat, Saudara Sahrin Hamid, untuk membentuk, melengkapi, dan menyempurnakan struktur organisasi Partai Politik Gerakan Rakyat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi, misi, prinsip, dan karakter Gerakan Rakyat. Setuju? Berita acara pimpinan sidang Muhammad Ridwan ditandatangani. Daftar hadir terlampir. Demikian rekomendasi internal dan internal yang sudah sama-sama kita setujui. Dengan demikian sah Bung Sahrin Hamid sebagai Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat. Kita akan dengarkan pidato pertama Ketua Partai Politik Gerakan Rakyat Bung Sahrin Hamid. Kami persilakan. Bung Sahrin Hamid, kami persilakan. Nasional, Bung Sahrin pernah mengemban amanat sebagai Ketua Umum Barisan 8, anggota DPR RI periode
pemilihan presiden 2024 sebagai juru bicara. Dari rangkaian perjuangan itulah pada tahun 2025 dideklarasikan wadah perjuangan bernama Gerakan Rakyat. Hari ini 18 Januari 2026 ditetapkan berdirinya Partai Gerakan Rakyat dan Sarip Hamid ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Kini saatnya kita dengarkan pidato perdana Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat kepada Bung Sahrul Hamid. Kami persilakan. Wabarakatuh, saudara-saudaraku semua. Ini tentunya adalah hari yang sangat bersejarah buat kita. Sebuah hari di mana kerinduan terhadap sebuah kekuatan politik alternatif, sebuah kekuatan partai politik alternatif, sebuah alat perjuangan alternatif yang lahir dari orang-orang kecil, yang lahir dari orang-orang biasa, yang lahir dari saudara-saudara yang datang jauh dari ujung Aceh, saudara-saudara yang datang jauh dari ujung timur Papua, saudara-saudara yang datang lewat lautan, hingga ada yang baru tadi subuh tiba di lokasi ini, saudara-saudara yang datang dengan bis-bis, saudara-saudara semua hadir di sini dengan satu semangat, satu tekad yang bulat bahwa kita ingin hadir alat perjuangan yang betul-betul berpihak pada kepentingan dan kehendak rakyat. Ibu bapak semua, pandangan umum tadi telah kita dengarkan dari pimpinan DPW, dari sayap-sayap organisasi, dari ketua dewan pakar yang telah menyampaikan seluruh rekomendasi eksternal, bahwa kita punya harapan besar terhadap alat perjuangan ini. Satu hal, kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur, dan yang kedua, kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insya Allah adalah Anies Rashid Baswedan. Saudara-saudara sekalian, keputusan tadi adalah keputusan besar buat kita. Kita mengawali dari 2023, kemudian 2024, 2025 kita mendeklarasikan Gerakan Rakyat sebagai organisasi kemasyarakatan, dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional telah menetapkan berdirinya partai politik, dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat. Ibu bapak sekalian, ini tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan. Kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini, dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini. Yang pertama, untuk mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah. Berarti kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi. Yang kedua, harus ada 75% di seluruh daerah. Berarti sekitar 402 kota kabupaten kita harus memiliki struktur.
Yang ketiga, kita harus memiliki struktur di 50% kecamatan se-Indonesia dari 7 ribuan kecamatan. Maka kita harus punya DPC 3069 DPC seluruh Indonesia. Belum lagi di situ nanti kita akan mengurusi surat domisili dari tiap kantor-kantor partai. Belum lagi di situ nanti kita harus menetapkan kuota perempuan 30%. Belum lagi di situ nanti kita harus melaporkan ke Kesbangpol yang disebut dengan surat keterangan terdaftar. Habis dari situ kita juga harus melaporkan kepada kantor wilayah hukum bahwa kita juga terdaftar. Dan kemudian dokumen-dokumen yang bunyinya sekitar 3.000 dokumen lebih kita harus hantarkan kepada kantor Kementerian Hukum. Ini tentunya adalah hal yang sangat berat. Maka orang-orang sering mengatakan bahwa hanya orang besar, hanya yang bermodal besar, hanya yang punya kekuatan besar yang bisa mendirikan partai politik di Indonesia ini. Tapi bagi gerakan rakyat tidak, saudara-saudara. Rakyat yang terorganisir di gerakan rakyat ini, insya Allah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, partai gerakan rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara siap? Apakah saudara-saudara siap membangun struktur di tingkat kecamatan? Apakah saudara-saudara siap menyiapkan kantor di kantor-kantor partai? Inilah yang kita sebut dengan bahwa Partai Gerakan Rakyat basisnya adalah betul-betul gerakan rakyat, bukan gerakan elit, bukan gerakan oligarki, apalagi gerakan dinasti politik, bukan, saudara-saudara. Oleh karena itu, maka legitimasi yang telah diberikan melalui rapat kerja nasional ini adalah jawaban terhadap kondisi partai politik saat ini. Kita melihat tadi dari syarat-syarat pendaftaran yang sudah kita sampaikan, dari seluruh regulasi yang mengatur itu yang kita anggap mungkin irasional untuk bisa dicapai atau dipenuhi, tapi kita yakin bahwa gerakan rakyat akan mampu memenuhi itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, karena kenapa kita memiliki keyakinan itu? Karena kalau kita lihat bahwa gerakan rakyat sejak tahun 2023, 2024, 2025 sampai saat ini, bahwa kekuatan kita itu adalah gotong royong. Dengan gotong royong, saudara-saudara, setiap acara kita harus patungan, bikin kelas kader patungan, mau hadir kontribusi, bikin rapat kerja nasional patungan, mau hadir kontribusi, tempat penginapan kita siapkan sendiri-sendiri. Inilah yang disebut dengan kekuatan kita, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, bahwa dengan keyakinan kita bahwa kita mampu membangun sebuah partai politik yang betul-betul berbasis rakyat, maka pertanyaan selanjutnya adalah partai seperti apa yang mau dibangun oleh gerakan rakyat ini? Partai yang bagaimana yang akan dibangun oleh gerakan rakyat ini, yang kita sebut dengan partai gerakan rakyat? Tentunya partai gerakan rakyat memiliki visi yang selama ini sudah diperjuangkan, dibicarakan, dibawa oleh tokoh inspiratif kita, Mas Anies Rashid Baswedan, bahwa tidak lain dan tidak bukan kita ingin memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hurra! Saudara-saudara sekalian, keadilan, kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh Anies Rashid Baswedan secara personal. Oleh karena itu saat ini tidak lagi menjadi perjuangan personal, tapi sudah menjadi perjuangan institusional, karena ada partai gerakan
rakyat yang sama-sama akan memperjuangkan visi dan misi itu. Ibu bapak sekalian, oleh karena itu sebagai partai politik kita harus memiliki karakter, kita harus memiliki sikap, kita harus memiliki internalisasi nilai yang membedakan antara kader partai ini dengan kader partai lain. Selanjutnya akan wawancara sebagai Wakil Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat. Kata-kata untuk hari ini setelah Bung Sahril Hamid kepilih menjadi Ketua Partai Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat semakin sukses tentunya dalam menyiapkan agenda strategi politik menuju pemilu 2029. Hal ini tidak mudah mengingat kontestasi pemilu 2029 kita sebagai partai yang posisi sebagai oposisi di luar pemerintah. Maka dari itu dibutuhkan kerja keras kader, kerja keras pengurus untuk mengkonsolidasi pengurusan, mengkonsolidasi persiapan agenda-agenda politik untuk pemenangan 2029. Maka dari itu seluruh kader Gerakan Rakyat harus menyiapkan diri guna menyongsong baharuan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik lagi dan untuk agenda Indonesia supaya menjadi menuju peradaban global sebagaimana yang diharapkan oleh kita semua. Sukses selalu untuk Rakernas Gerakan Rakyat. Sekali lagi, hura Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat. Apa itu? Kita telah merumuskan baik itu oleh Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat bahwa karakter setiap insan gerakan rakyat harus memiliki yang disebut dengan Pancadharma. Apa itu? Yang pertama adalah religiusitas atau berketuhanan yang Maha Esa. Setiap insan gerakan rakyat harus meyakini bahwa ada Sang Pencipta, sehingga harus membangun hubungan baik sesama makhluk ciptaannya, baik terhadap manusia maupun terhadap alam semesta. Yang kedua, bagian dari karakter setiap kader dan insan gerakan rakyat adalah harus memiliki yang disebut dengan nilai nasionalisme kerakyatan, bahwa kita cinta terhadap negara, kita cinta terhadap persatuan, tapi bahwa kita ingin melindungi rakyat dan berjuang hanya untuk rakyat. Oleh karena itu, nasionalisme kita adalah nasionalisme kerakyatan, sebuah keutuhan negara dan juga terhadap kecintaan kita terhadap rakyat Indonesia. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bahwa karakter yang menjadi bagian dari internalisasi nilai gerakan rakyat itu adalah kersa kesatria. Kita harus memiliki niat yang baik, kehendak yang baik yang harus selalu dirawat sehingga tumbuh terus dari dalam. Kersa adalah kosakata dari bahasa Sunda, yaitu suatu kehendak, kersa. Ini yang harus dijawab, ini yang harus dirawat, yaitu sebuah niat baik yang selalu hadir. Tapi niat baik tidak harus berhenti sampai di niat baik, dia harus menjadi tindakan, dia harus menjadi perbuatan, dia harus menjadi sikap. Maka perlu yang disebut dengan kesatriaan. Oleh karena itu, yang ketiga yang harus melekat pada setiap kader gerakan rakyat adalah kersa kesatria. Yang keempat, saudara-saudaraku, nilai yang harus ada pada setiap kader gerakan rakyat, insan gerakan rakyat adalah kita harus memiliki kasih sayang, kerukunan, empati terhadap sesama manusia. Kita boleh mengkritik keras, tapi itu sebatas lisan. Tidak boleh ada dalam forum-forum gerakan rakyat, yaitu tindak kekerasan sekecil apapun terhadap satu manusia dan manusia lainnya. Kita harus punya sikap Rahman Rahim. Kita harus punya sikap kasih dan sayang. Kita harus punya sikap kerukunan antara sesama manusia, antara sesama warga negara, dan antara sesama bangsa. Dharma ini harus melekat menjadi bagian dari
kita semua, seluruh kader dan insan gerakan rakyat. Apa yang kelima? Yang kelima adalah integritas moral. Setiap kader gerakan rakyat, setiap pengurus gerakan rakyat harus memiliki fondasi nilai yang kuat, harus memiliki fondasi kepercayaan moral yang kuat, harus ada satunya kata dan perbuatan. Oleh karena itu, integritas menjadi sangat penting bagi setiap kader partai gerakan rakyat. Oleh karena itu, Pancadharma ini melekat pada diri setiap pengurus, melekat pada diri setiap kader, melekat pada diri setiap anggota. Maka insya Allah kita akan menjalankan partai gerakan ini juga dengan 5 prinsip. Jika Pancadharma tadi melekat pada setiap insan, maka 5 prinsip ini melekat pada organisasi Partai Gerakan Rakyat. Oke, sekarang kita sedang bersama bendaharanya dari DPW Riau. Oke, Bang, kenali namanya? Nama saya Suwardi Sutasati, saya dari Gerakan Rakyat Provinsi Riau di daerah. Nah, kata-kata buat rakernas pertama kita setelah akhirnya dari ormas kita menjadi partai. Luar biasa, dan yang jelas selamat buat hukum kita, SHMA dan juga sekjen dan saudara yang sudah kembali mengurus partai. Kami harapkan apa yang menjadi dasar dari rakyat untuk Pancadharma dan 5 prinsip yang telah ditetapkan itu bisa berjalan dengan benar-benar. Dan harapan kami mudah-mudahan gerakan rakyat ke depannya bisa menjadi partai 3 besar, bukan 5 besar. Amin. Harapan kami 3 besar. Karena kenapa saya bilang begitu? Saya berani berbicara berdasarkan data. Tahun 2024 rakyat Indonesia memilih Bapak Anies itu mencapai lebih dari 60 juta. Datanya 60 juta lebih. Sementara jumlah pemilih kita itu lebih kurang 180 dan jumlah penduduk memang 200 lebih. Kita bicara jumlah penduduk. Berarti secara tidak langsung 60 juta lebih itu 30% lebih. Oke, terima kasih Bang. Sampai ketemu lagi kita di rakernas berikutnya. Luar biasa, tetap semangat. Apa 5 prinsip itu? 5 prinsip inilah yang harus kita tanamkan menjadi role model di partai kita ini. Maka dari itu, ibu bapak sekalian, 5 prinsip inilah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita terapkan di dalam partai yang akan kita bangun. Apa yang pertama? Yang pertama adalah musyawarah mufakat. Ibu bapak jadi ketua bukanlah memiliki otoritas tunggal untuk memutuskan segala sesuatu di partai ini. Saudara jadi ketua karena saudara dipercaya. Dan bahkan untuk menjadi ketua harus lahir dari sebuah musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, musyawarah mufakat ini adalah ciri Anda membangun DPC, kumpul anggota di kecamatan tersebut. Bagaimana ibu bapak yang ada anggota di kecamatan ini, siapa yang hendak kita jadikan ketua untuk kita angkat satu setinggi satu ranting dan kita majukan selangkah, cukup. Lahir dari sebuah permusyawaratan. Tidak boleh karena saya ketua saya menentukan semuanya. Tidak, saudara-saudara. Musyawarah mufakat adalah sesuatu yang lahir dari nilai lokalitas kita. Ini adalah nilai pengambilan keputusan terbaik yang hadir sebagai bagian dari kebijakan Nusantara kita, kebijaksanaan lokal kita.
Oleh karena itu, para pimpinan DPW, para pimpinan DPD, para pimpinan DPC, setiap pengambilan keputusan partai lakukan dengan basis musyawarah mufakat. Basis musyawarah mufakat adalah keputusan kolektif, bukan keputusan satu orang, apalagi keputusan titipan dari elit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Menyala. Jen, kata-kata hari ini setelah gerakan rakyat dari Ormas berubah insya Allah menjadi partai, saya berharap bukan cuma 5 besar, saya berharap 3 besar. Karena kenapa? Dari rakyat untuk rakyat. Kata-katanya apa ya? Kata-katanya tidak ada yang mustahil bagi rakyat. Ya, gerakan rakyat ini based on relawan Pak Anies Baswedan yang memang tanpa oligarki, bergerak organik, terbentuk secara mandiri, partisipatif, sampai perjalanan waktu hampir 1 tahun bisa menghimpun dan membentuk struktur seluruh provinsi seluruh Indonesia, DPD bahkan DPC, luar biasa. 38 provinsi. 38 provinsi, 485 kabupaten kota, dan sudah 48% kecamatan terbentuk di seluruh wilayah Indonesia. Makanya kita sangat optimis, dan tadi saya katakan tidak ada yang mustahil. Kita rakyat pun bisa membuat partai politik tanpa oligarki, tanpa dinasti. Betul. Inilah gerakan rakyat. Ya, karena apa? Dari rakyat untuk rakyat. Hura. Hura. Ini aja hari ini kontribusinya dari rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat. Benar nggak, Jen? Betul sekali. Alhamdulillah ya, Jen. Raker pertama sudah terlaksana dengan baik dan kepilihnya tetap Bung Salim Hamid menjadi ketua. Mohon doa untuk rakyat semua. Insya Allah Partai Gerakan Rakyat akan kita mulai daftarkan pada tanggal 2 Februari 2026. Alhamdulillah. Satu lagi, hanya untuk rakyat. Hura. Yang kedua, saudara-saudara, prinsip kita menjalankan partai ini selain dari musyawarah mufakat, kita harus menjalankan prinsip kita ini dengan cara gotong royong. Gotong royong dari nilai yang kita bangun. Gotong artinya mengangkat, memikul, royong itu kita lakukan secara bersama-sama. Bahasa sekarang disebut dengan kolaborasi, bersifat kolaboratif, sinergi. Nah, bahasa kita itu adalah gotong royong, dan itu kita sudah praktekkan sejak sekarang. Dari dulu waktu kita berjuang bersama-sama di 2023-2024, kita lakukan itu dengan cara-cara gotong royong. Tidak pernah pulang minta ongkos, datang-datang sendiri, makan kita makan bersama, pulang-pulang sendiri. Kita tidak pernah meminta apa-apa karena kita tahu bahwa kita datang karena kita memiliki cita-cita yang sama. Oke, sekarang saya bersama ketua saya, bendahara umum saya, namanya Ibu Prita. Bu, kenalin namanya lengkap, Bu. Nama saya Prita S. Saya bendahara di Gerakan Rakyat dan akan menjadi insya Allah Partai Gerakan Rakyat. Nah, Selamat. Ada pertanyaan lagi? terselamat atas terpilihnya Atas terpilihnya Bapak Syahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Semoga menjadi partai yang amanah, Amin. yang membawa perubahan menjadi lebih baik ke depannya untuk bangsa Indonesia. Salam. Hura. Nih Bendung nih yang ngatur semuanya. Jadi Rakernas pertama ini sukses besar. Karena kenapa? 38 provinsi hadir di sini. Alhamdulillah. Makasih banyak Mbak Prita. Berkat semuanya, Kontribusi semuanya. ketum semuanya, seluruh DPW berkontribusi, tidak hanya saya, tapi semuanya dari elemen yang paling atas sampai yang terbawah ikut bekerja keras Alhamdulillah. untuk suksesnya Rakernas Rakernas ini. pertama. Oke. Terima Sekali kasih. lagi, salam Gerakan Rakyat. Hura. Mbak Prita makasih banyak ya. Dan yang ketiga adalah, ibu bapak sekalian, prinsip membangun partai ini adalah selain musyawarah mufakat, gotong royong, yang ketiga adalah meritokrasi.
Setiap posisi politik, setiap jabatan harus sesuai dengan kapasitasnya. Jangan menempatkan orang bukan karena kapasitas, tapi hanya karena koneksi. Yang punya kapasitas sebagai sekretaris, tempatkan sebagai sekretaris. Yang punya kapasitas sebagai bendahara, tempatkan sebagai bendahara. Yang punya kapasitas untuk menjadi pengelola organisasi, tempatkan di bidang organisasi. Yang punya kapasitas untuk melakukan mediasi publik, tempatkan pada kapasitas. Jangan dia ketua, istrinya bendahara, anaknya wakil ketua, keponakannya wakil sekretaris. Bila itu terjadi, maka pada saat itu juga kita akan melakukan pemecatan secara keseluruhan. Kita ingin membangun sebuah tradisi yang meritokratif. Jangan ambil contoh. Jangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengadakan Rakernas pertama di Hotel Arya Duta. Sekarang saya sedang bersama tim dari Jawa Barat. Kita kenalin satu-satu, oke? Oke. Kalau ini DPP, nanti aja kita belakang wawancaranya. Ibu dari mana, Bu? Dari Tasikmalaya. Ini juga. Nah, ini kebetulan ketua Tasikmalaya ya. Silakan Bapak kenalkan namanya. Nama saya Irwan Ludiana, Ketua DPD Kota Tasikmalaya. Oke. Kata-kata untuk Rapim Rakernas hari ini. Keberhasilan tidak bisa diraih dengan mewarisi, tapi harus diperjuangkan. Sip. Selanjutnya dari Kabupaten Bandung Barat. Kenalkan Bapak namanya. Halo, nama saya Denny Riyadi dari Kabupaten Bandung Barat. Satu kata untuk Rakernas. Hura! Semua kita jadi partai yang solid untuk 2029. Asik, alhamdulillah. Selanjutnya bulu kita dari Depok. Ya, saya kata bulu kita dari Kota Depok untuk Rakernas sekarang super keren. Alhamdulillah. Bapak dari selanjutnya. Oh, saya dari nama saya Firman Mujahid. Saya Ketua DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kata Rakernas. Ya, Rakernas tempat untuk silaturahmi dan titik awal perjuangan untuk supaya Anies Baswedan jadi presiden. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak, kenalkan namanya. Nama saya Yandri dari DPD Kabupaten Bogor. Untuk Rakernas hari ini adalah Partai Gerakan Rakyat mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan partai lain. Mari bergabung dengan Gerakan Rakyat. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak. Saya Faisal Bagindo, Ketua DPD Kota Sukabumi. Rakernas, Anies memang oke untuk Indonesia berdaya dan beradab. Oke. Selanjutnya Ibu. Saya Yoni Andonowati, Ketua Kota Bogor. Dalam hari ini saya merasa sangat bahagia karena Rakernas sudah selesai dengan sukses, selamat dan lancar, membuat kita semakin kompak dan solid. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Kota Bekasi. Saya dengan Anang, Ketua DPD Kota Bekasi. Dan Rakernas hari ini sangat luar biasa karena kita sudah menjadi partai politik Gerakan Rakyat. Semoga terwujud berkeadilan yang merata. Masih keren. Oke, selanjutnya kita. Hura! Hanya untuk rakyat dan rakyat. Hura! Hanya untuk rakyat. Terima kasih. Yang keempat adalah transparansi. Ibu bapak sekalian, kalau mencermati mengikuti perkembangan Gerakan Rakyat sejak dikukuhkan, sejak dideklarasikan pada tanggal 27 Februari 2025, maka hal yang kita jaga adalah setiap tanggal 5 bulan berikutnya kita akan laporkan laporan keuangan Gerakan Rakyat, dari mana masuknya dan untuk apa keluarnya. Semua tercatat secara lengkap di dalam laporan keuangan Gerakan Rakyat. Untuk kali ini kita beri tepuk tangan untuk tim kebendaharaan kita. Dan alhamdulillah sejak Februari, Maret, April sepanjang 2025 dan terakhir 5 Januari 2026, laporan
keuangan secara transparan terus kita sampaikan kepada rakyat bahwa inilah kondisi keuangan gerakan rakyat yang sekarang ini adalah Ormas tadinya, dan sekarang ini adalah partai politik, dan insya Allah kita akan tetap laporkan setiap tanggal 25 dari mana saja sumber keuangan gerakan rakyat ini dan untuk apa saja keuangan ini dilakukan. Keuangan dari sisi pengambilan keputusan hari ini, rapat kerja nasional ini, setiap pandangan umum DPW, setiap forum-forum, tidak ada forum tertutup, semua kita lakukan secara live sehingga seluruh rakyat dimanapun berada bisa menyaksikan apapun yang menjadi pandangan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan-keputusan partai. Kenapa? Karena partai ini bukan milik satu orang, partai ini bukan milik satu keluarga, partai ini bukan milik satu korporasi. Ini adalah partai rakyat, maka rakyat harus tahu semua apa yang terjadi di dalam partai ini. Kita adalah partai rakyat, kita adalah partai publik, maka transparansi kepada rakyat harus terus kita dahulukan. Oke, selanjutnya kita wawancarai dari DPP. Pertama-tama yang kita wawancarai adalah Bang Iwan Roberto sebagai ketum organisasi. Bang, kata-kata untuk Rakernas pertama kita setelah Bung Sarin Hamid menjadi ketua partai. Perjuangan Partai Gerakan Rakyat ini tentunya kita mengemban amanah untuk bisa merealisasikan dan perjuangkan agar bisa terrealisasi apa harapan kita semua terkait dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini langkah awal bagi kita dan juga langkah yang memang betul-betul membutuhkan perjuangan dari seluruh lapisan elemen masyarakat se-Indonesia. Kami berharap betul-betul masyarakat juga mensupport kami agar kami bisa memberikan suatu partai politik baru yang berbeda dengan partai lain, yang artinya bisa mempunyai partai yang bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan Indonesia. Alhamdulillah. Selanjutnya Bang Ferry, kata-kata buat Rakernas hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akhirnya apa yang ditunggu-tunggu teman-teman sekalian dari seluruh Indonesia, yang mana menginginkan bahwa ormas ini bisa bermetamorfose menjadi partai politik, akhirnya terwujud pada hari ini. Terima kasih untuk Bang Sarin sebagai Ketua Umum dan juga Bang Iwan sebagai Wakil Ketua Umumnya, dan juga Mas Budi, bahwa Partai Gerakan Rakyat akhirnya lahir pada hari ini. Amin. Selanjutnya kata-kata dari Bang Didi. Terima kasih. Rakernas kali ini bukan hanya merespon zaman, tapi memimpin arah perubahan. Perubahan menuju kebaikan, perubahan yang akan kita wariskan untuk masa depan. Partai Gerakan Rakyat, hurra! Oke, sekali lagi Gerakan Rakyat, hurra! Apa yang kelima, saudara-saudara? Yang kelima adalah kesetaraan, egalitarianisme. Tidak ada kasta politik di dalam Partai Gerakan Rakyat. Setiap anggota memiliki hak yang sama. Setiap anggota memiliki kewajiban yang sama. Setiap anggota memiliki peluang yang sama. Kita adalah setara. Yang berbeda hanyalah peran. Ada yang berperan sebagai ketua, ada yang berperan sebagai sekretaris untuk mengawal sekretariat dan segala macam aspek-aspek administrasi organisasi. Ada yang bertugas di bidang keorganisasian untuk menata organisasi. Ada yang bertugas di bidang teritorial untuk menata kewilayahan. Ada yang bertugas di opini publik untuk menata bagaimana opini publik gerakan rakyat keluar. Ada yang bertugas sebagai jubir untuk menyampaikan apa sikap dan pikiran-pikiran gerakan rakyat keluar. Kita berbeda di peran, tapi kita setara di semua hal terkait dengan hak dan kewajiban di dalam gerakan rakyat ini. Hurra! Hurra! Ibu bapak sekalian,
5 prinsip ini harus menjadi bagian dari internalisasi kita membangun partai kita ini. Yang pertama, melekat pada setiap diri dan anggota Gerakan Rakyat adalah Pancadharma, sementara menjalankan organisasi partai ini kita melakukan dengan 5 prinsip tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang adalah hari kedua Rakernas di Gerakan Rakyat. Alhamdulillah hari ini sudah terpilih ketum kita untuk Partai Gerakan Rakyat, yaitu Bapak Sahrin Hamid. Sekarang kita wawancara dulu dengan tim dari mana Bang Nadang? Timnya apa, ketum apa? Ketum Bidang Transformasi. Nah, dari digital nih. Jadi udah ketahuan ya. Ternyata semua setuju untuk Gerakan Rakyat menjadi partai. Oke. Kata-kata untuk Rakernas pertama hari ini. Ya, Rakernas ini adalah momentum besar untuk Ormas Gerakan Rakyat menjadi partai. Dan ini adalah awal kita berkumpul bersatu untuk berjuang dalam Partai Gerakan Rakyat untuk Indonesia yang lebih baik dan tentu saja untuk mengantar Anies Rashid Baswedan Presiden 2029. Sekali lagi, Gerakan Rakyat. Hura. Hura. Terima kasih Bang. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk itu kita sudah saatnya menentukan arah perjuangan kita ke depan. Dari penyampaian tadi bahwa sudah jelas arah perjuangan kita ke depan, bahwa di seperti apapun Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan. Yang kedua, bahwa perjuangan kita ini adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas manusia ini akan menjadi bagian dari yang harus kita perjuangkan ke depan untuk menciptakan manusia-manusia unggul. Yang kedua adalah sebagaimana tema kita, kembalikan hutan Indonesia. Keadilan ekologis adalah menjadi bagian dari perjuangan kita ke depan sebagai Partai Gerakan Rakyat. Selanjutnya adalah demokrasi, menjadi agenda perjuangan kita, bahwa demokrasi pemilihan langsung adalah agenda bagian dari agenda reformasi, dan mandat yang diberikan kepada DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi monitoring. Rakyat belum pernah menyerahkan kedaulatannya untuk segera memilih kepala daerah kepada DPRD. Oleh karena itu, secara tegas Gerakan Rakyat sebagai partai politik menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bapak Ibu sekalian, tentunya masih banyak agenda ke depan yang harus menjadi bagian dari arah perjuangan kita sebagai partai politik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, yang pertama bahwa kita sudah jelas hari ini kita akan mendirikan partai, sudah mendirikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pimpinan sidang, Partai Gerakan Rakyat. Yang kedua, PR selanjutnya sebagaimana mandat yang telah disampaikan, bahwa kita akan membangun struktur untuk memenuhi persyaratan. Kita harus memiliki 100% DPW, kita harus memiliki 75% DPD atau kota kabupaten, dan kita harus memiliki 50% DPC. Oleh karena itu, kepada kader, pengurus, anggota Gerakan Rakyat, mari kita tingkatkan militansi kita. Siap saudara-saudara? Kita harus menargetkan pada bulan Februari partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Untuk bisa terdaftar maka kita harus punya struktur, punya pengurus di provinsi, punya pengurus di kabupaten, dan punya pengurus di kecamatan. Kita harus punya kantor di semua struktur partai itu. Oleh karena itu, jiwa militansi, jiwa berkontribusi harus tetap kita bangun. Yang kedua, karena kita ini adalah partainya rakyat biasa, maka kita juga melalui forum ini meminta rakyat, mari sama-sama, bila barangkali di satu tempat kita belum punya pengurus, mari kita isi sehingga kita memiliki struktur di tempat tersebut. Barangkali di satu kecamatan kita belum punya kantor, mari sama-sama kita mengajak rakyat Indonesia
untuk kita membangun kantor-kantor partai yang dibangun oleh rakyat dimanapun berada. Ibu bapak sekalian, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita adalah masih berada pada sebuah fase perjuangan yang sangat berat. Sebagaimana negara kita, Bung Karno pernah mengatakan, for the fighting nation, there's no journey's end. Dan bagi gerakan rakyat tidak ada selesainya perjuangan. Ini adalah baru langkah perjuangan pertama kita untuk membangun Indonesia melalui Partai Gerakan Rakyat. Ibu bapak sekalian, sebagai penutup dari sambutan ini, bahwa kita telah merangkai banyak keputusan-keputusan penting. Kita tahu kemana arah perjuangan kita tahu apa karakter dari setiap pribadi kader dan Partai Gerakan Rakyat ini, dan kita telah tahu bagaimana prinsip-prinsip akan membangun partai ini. Oleh karena itu, sekembalinya dari sini, mari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, seluruh rakyat semua, kita fokus. Kita fokus menunaikan, menuntaskan seluruh agenda-agenda yang menjadi persyaratan itu. Oleh karena itu, melalui forum ini, yang pertama-tama kami ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita beri tepuk tangan buat rakyat Indonesia. Selanjutnya kepada teman-teman yang ada di akar rumput, yang mungkin tidak sempat hadir pada forum ini, yang saat ini menjadi pengurus Dewan Pimpinan Ranting, pimpinan cabang, dan semua pengurus DPD, DPW, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama selama ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat. Kita beri aplaus kepada teman-teman Dewan Pimpinan Pusat yang telah mengawal kita hingga saat ini. Kita juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Pakar kita yang telah merumuskan banyak hal untuk menghasilkan banyak hal. 5 pancadharma tadi dan 5 prinsip berpartai tadi itu adalah hasil karya Dewan Pakar kita. Kita beri tepuk tangan buat Dewan Pakar Gerakan Rakyat. Dan yang terakhir tentunya kepada teman-teman panitia yang telah bekerja, dan juga terhadap relawan-relawan yang berkaos hitam, Gen Z. Tentunya partai ini dilahirkan buat Anda semua, untuk masa depan Anda dan masa depan bangsa Indonesia. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dapat kami sampaikan. Mohon dukungan atas keputusan-keputusan yang telah diambil. Ini adalah keputusan bersama kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jalankan keputusan ini secara bersama. Yakinlah saudara-saudara bahwa ketika kita punya konsistensi, kita punya komitmen, kita setia pada garis rakyat, maka insya Allah sejarah akan membesarkan gerakan rakyat ini. Salam gerakan rakyat. Salam gerakan rakyat. Salam gerakan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah resmi, yaitu pertama mendirikan Partai Gerakan Rakyat, yang kedua kami diberi amanat untuk menyusun komposisi kepengurusan dan melengkapi seluruh persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh negara. Nah, oleh karena itu tentunya inilah yang menjadi PR pertama tentunya sebagai ketua umum partai, yaitu menata struktur tingkat pusat, struktur tingkat wilayah, daerah, bahkan sampai di tingkat kecamatan. Dan kami punya optimisme bahwa itu akan bisa diselesaikan secara sesuai dengan timeline yang nanti akan kita rumuskan. Sebagai deadline tentunya ada, tapi kita melihat bahwa semangat, antusiasme, optimisme yang ada saat ini di internal ini menjadikan kami sangat optimis bahwa insya Allah Partai Gerakan Rakyat akan memiliki badan hukum resmi di negara ini.